Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sodikin dari kelas TI 20D5. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dengan judul desain website. Materi yang pertama adalah 5 langkah membangun sebuah website. Yang pertama adalah merumuskan tujuan membuat website. Berdasarkan isi maupun tujuan, suatu website biasanya dapat digolongkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah website marketing yang berfungsi sebagai media presentasi dan pemasaran. Lalu website customer service yang berfungsi sebagai media untuk melayani sebuah konsumen. Lalu website e-commerce yang berfungsi sebagai media transaksi online. Lalu website informasi atau berita yang berfungsi sebagai media informasi dan berita. Lalu selanjutnya adalah menentukan isi website. Faktor yang paling penting dalam suatu website adalah isi dari website itu sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan manfaat yang akan diperoleh pengunjung dari sebuah website. Lalu, menentukan target pengunjung. Meskipun suatu website mempunyai sifat terbuka dalam arti sebuah website bebas dikunjungi oleh semua orang, namun alangkah baiknya apabila pada perubahan website perlu dilakukan gambaran target yang akan dituju oleh sebuah website. Alasan ini lebih didasarkan pada penggunaan hardware dan aplikasi browser yang berbeda dengan setiap pengunjung. Lalu menentukan struktur website. Struktur website diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam mengelola suatu website. Tentunya struktur tersebut harus disesuaikan dengan isi dari website. Dengan memiliki struktur yang terorganisasi dengan baik, suatu website akan memberikan kemudahan dalam navigasi, editing, dan pemeliharaan website tersebut. Lalu yang kedua adalah desain website. Faktor keindahan desain tampilan dari suatu website merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu website. Selain faktor kecepatan loading, suatu situs yang baik memiliki suatu kesatuan desain bias yang dikatakan memiliki kesamaan tema dalam halaman-halaman webnya. Hal ini penting dalam hal estetika maupun segi navigasi. Kesamaan desain yang biasanya dipertahankan antara lain kesamaan jenis font yang digunakan, warna, tombol navigasi menu, letak menu, dan lain sebagainya. Karena itu sangatlah penting bagi seorang web designer untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam mendesain suatu website. Hal ini diperlukan agar desain web dari website yang akan dibangun tidak terkesan sekadarnya. Lalu prinsip-prinsip dasar desain. Untuk membangun suatu website yang baik, seorang web designer sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip yang ada, terlepas ia mempunyai bakat seni atau tidak. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama adalah unik. Yang dimaksud dengan unik dalam mendesain suatu website adalah kesadaran seorang desainer untuk tidak meniru dan menggunakan karya orang lain. Lalu komposisi. Komposisi untuk memperindah tampilan halaman web, suatu web designer harus betul-betul memahami komposisi, baik bentuk maupun warna yang akan digunakan dalam website yang digunakan. Lalu simple. Banyak dari seorang web designer yang memegang prinsip Keep It Smile. Hal ini ditunjukkan agar tampilan website terlihat rapi, bersih, dan informatif. Lalu semiotik. Arti semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda. Dalam hal ini diharapkan pengunjung dapat dengan mudah dan cepat mengerti ketika melihat tanda dan gambar yang terlihat pada gambar yang ada dalam suatu website. Lalu ergonomik. Ergonomik dalam mendesain suatu website adalah kepunyaan yang akan didapatkan pengunjung dalam membaca dan kecepatan yang akan diperoleh pengunjung dalam mencari informasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang web designer untuk mencari prinsip ini adalah yang pertama adalah pemilihan ukuran font yang tepat sehingga mudah dibaca, lalu menempatkan link sedemikian rupa sehingga mudah dan cepat untuk diakses. Yang lebih penting lagi adalah suatu website terlihat lebih informatif. Lalu fokus. Fokus adalah hierarki prioritas dari pesan yang akan disampaikan. Dengan adanya fokus tersebut, diharapkan pengunjung dapat memahami dan menentukan pesan mana yang lebih dahulu harus dibaca atau dilihat. Lalu konsisten. Konsisten adalah pemilihan bentuk atau style yang digunakan pada elemen-elemen perancangan web dan digunakan pada semua halaman website. Website yang konsisten akan memberikan identitas tersendiri dan mampu memperlihatkan visi serta misi dari website tersebut. Lalu elemen. Elemen desain grafis khususnya dalam halaman-halaman terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah teks. Teks adalah bagian paling utama untuk menampilkan informasi, lalu grafik atau image merupakan elemen yang dapat membantu menjelaskan informasi. Dengan penggunaan grafik maupun image yang orang lebih mudah memahami suatu pesan.
Lalu yang ketiga adalah konsep. Desain pada intinya konsep mendesain tampilan website sangat berkaitan dengan desain grafis dan pada dasarnya mengikuti prinsip desain grafis secara umum. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika dalam mendesain halaman tampilan website juga memperhatikan prinsip desain. Lalu konsep. Desain pada intinya konsep mendesain tampilan website sangat berkaitan dengan desain grafis dan pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip desain secara umum. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika dalam mendesain halaman tampilan website juga memperhatikan prinsip-prinsip desain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.